Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini ada pertanyaan ya dari subscriber, dimana supaya hidup sehat dan bahagia Kak Ica, caranya gimana? Oke, jangan tanya saya, tetapi tanya semesta ya, dan nanti kita lihat energi apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian semua ya. Pertanyaan dia, tetapi ini untuk semuanya ya. Jadi kira-kira apa pesan semesta untuk hidupmu biar lebih bahagia, lebih sehat, dan penuh dengan kelimpahan. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana pesan semesta kepadamu. Kita lihat dulu masalah-masalah yang akan terjadi di hidupmu di masa depan, dan setelah itu baru ke pesan semesta ya. Jadi kita lihat semua yang akan terjadi ini rangkum dari energi yang paling besar ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah mengalami ini ya. Oke, di sini ada Eight of Swords ya. Wow. Di sini ada The Magician. Di sini ada Temperance. Di sini ada Four of Wands. Nine of Swords. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ada Seven of Wands. Ada Four of Cups. Ada juga Page of Cups. Wow. Saya melihat di sini masalah kesehatan, sakit hati, keuangan, marah, belum ada jodoh ya. Rasa marah ya, kecewa, kegagalan, dan ya trauma di masa lalu ya. Akhirnya membuat kamu tidak bahagia, membuat kamu stres, masalah keuangan juga ya. Ada masalah karena dimanfaatkan, kamu sakit hati, ataupun mungkin pasanganmu malas, kamu yang jadi tulang punggung ya. Belum untuk keluargamu dan keluarga besar, stres juga ya. Ada pengkhianatan, selingkuh di sini. Waduh. Akhirnya kamu tidak bahagia. Ya, ini bicara tentang bagaimana caranya supaya kita bahagia dengan adanya masalah-masalah ini ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu? Kita lihat di sini Ace of Swords, ada King of Pentacles, ada juga di sini Two of Cups, dan ada Five of Wands. Oke, jadi untuk hidup lebih sehat dan bahagia ini pertama tuh dari pikiran dulu ya. Jangan keras hati, jangan terlalu pusingkan hari esok, stres ya. Bahagiakan dulu dirimu ya, dengan cara apa? Dengan cara olahraga ya. Ya. Kamu harus suka matahari pagi. Kalau kamu seandainya tidak suka dengan matahari, ini ada beberapa yang malah menghindari matahari, padahal matahari itu adalah sumber energi yang sangat luar biasa untuk tubuh kita ya.
entah dari secara medis ataupun secara apa dibilang spiritual ya. Jadi jangan takut matahari ya. Kadang itu aduh nanti panas, takut hitam ya. Ya jangan juga terlalu apa ya, kalau dibilang matahari yang terlalu yang bagaimana gitu, tapi akan jauh lebih baik kalau kamu bersentuhan dengan matahari. Bagusnya matahari pagi, kamu olahraga ya, jangan di gym ya. Kalau di gym itu kan ekspektasinya body seksi ya, bukan untuk kesehatan. Kalau bisa ya itu kembali lagi ya, masalah olahraga itu masalah tempat, itu kembali kepada kamu. Tetapi di sini semesta mau sampaikan untuk kamu berolahraga, berinteraksi, di mana kamu juga bisa berinteraksi dengan alam. Berarti kamu olahraga sambil menghirup udara segar dan matahari itu bisa apa ya, kalau dibilang menyentuh badanmu ya, hangatnya matahari itu ya. Itu salah satu supaya stresmu hilang ya. Ini supaya kamu juga sehat. Karena kalau kita tidak sehat ya bagaimana hidup kita bisa baik gitu. Kita harus sehat dulu, sehat jasmani dan rohani. Ya, terkadang kita cuma bilang saya sehat-sehat, tapi sehat cuma di fisik, mentalnya tidak. Nah, ini salahnya di situ. Harus jasmani dan rohanimu ya, fisik dan mentalmu harus sehat. Kalau kamu nggak sehat, kamu nggak akan bahagia. Ya. Oke, saya sehat. Bagaimana sehat? Ya, tapi sebenarnya sakit hati, emosi dalam hati nih. Itu nggak sehat. Ya, akhirnya apa? Rezeki mampet, stres, pusing, ya. Itu terkadang kita mencari di luar yang hanya kelihatan, yang nampak, padahal yang tidak kelihatan dalam diri nih yang sebenarnya yang harus diobati. Ya. Juga tidur, jangan suka begadang. Ya, istirahat yang cukup. Kalau kamu nggak istirahat yang cukup ya sudah, percuma aja kamu apa ya, kalau dibilang artinya gini, kalau kita hidup di dunia ini tuh harus ritmenya itu pas, selaras, jangan ada yang kurang, jangan ada yang berlebih, itu kurang bagus. Makanya harus ada keseimbangan dalam diri kita, yin dan yang ya. Kalau kita hitung-hitungannya ya, kita bangun beraktivitas juga harus beristirahat. Terkadang malam waktu istirahat kita pakai main game ya, dan akhirnya stres juga karena ya mungkin dalam tanda kutip ya kamu kalah main game, atau mungkin matanya sakit ya karena HP ataupun layar monitor ya, apa televisi ataupun gadget ya ataupun laptop. Nah itu akhirnya mata kamu sakit lagi kalau terlalu berlebihan, karena waktunya istirahat kamu masih pakai untuk kerja, masih pakai untuk main game, masih mau pakai untuk nonton-nonton ya. Nah ini semesta mau sampaikan untuk hidup bahagia, olahraga harus bisa ya bahasanya kalau dibilang kamu bisa menerima energi atau cahaya matahari itu ya. Jangan kamu tidurnya di pagi hari, bangunnya di malam hari ya. Itu sudah kerja terbolak-terbalik ya, hidupmu juga akan terbolak-terbalik gitu. Ya, apa yang sudah dibilang A baru kamu bikin B, ya sudah hidupmu akan berantakan. Jangan salahkan semesta, kenapa, itu pilihanmu. Jadi harus bisa sedapat mungkin matahari ya. Wow, lampunya mati ya, gelap ya. Semoga tetap bisa terlihat ya. Jadi seperti gitu. Harus tidur yang cukup, harus bisa mendapatkan sinar matahari dan olahraga. Kita lihat lagi apa yang akan ke depan akan jauh lebih baik untuk hidupmu supaya hidupmu bahagia. Di sini ada Seven of Swords, ada Page of Wands, ada Page of Wands, ada juga Ace of Pentacles, ada juga King of Cups. King of Cups. Oke. Di sini semesta mau sampaikan untuk bisa kamu pergi ke relaksasi ya, ataupun mungkin meditasi, ataupun mungkin pijit refleksi ya. Manjakan dirimu, jangan stres. Karena kalau kamu stres ya kamu, artinya ciptakan kebahagiaan di dunia ini versi kamu. Supaya rezekimu lancar, supaya hidupmu nyaman, supaya kamu tidak minta validasi untuk kebahagiaan dari orang lain, tapi kamu yang harus bisa memberikan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Ya, makan makanan yang kamu sukai. Kebanyakan kamu itu malah menahan, akhirnya apa? Kamu nggak bahagia, dan nggak bahagia akhirnya mampet semua-semuanya. Stres semua-semuanya, timbul masalah semua-semuanya. Karena apa? Dirimu yang menciptakannya. Dirimu yang tidak mau berkat.
Kamu membatasi. Kenapa? Karena kamu membatasi kebahagiaanmu. Kamu lebih memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Nah, ini salah di sini. Kamu membahagiakan dirimu, pasti ke depan itu orang akan membahagiakan kamu. Dan kamu pun bisa membahagiakan orang lain. Kalau dirimu sudah dibenahi. Ya, jadi pergi ke tempat yang kamu sukai, makan yang enak, nyaman, ya. Jangan perhitungan untuk diri sendiri. Kebanyakan kamu malah perhitungan untuk diri sendiri. Ya, selama kamu tidak berbahagia, kan ada yang bilang gini, Kak Ica, kita mau makan-makan tapi uangnya nanti gimana? Selama kamu bahagia, uang pasti akan datang. Gak usah takut, Tuhanmu itu maha kaya, kenapa kamu rasa miskin? Ya, jangan kamu mental miskin. Kalau mental miskin nanti semesta atau Tuhan bilang, iya kamu minta miskin, saya kasih kamu kemiskinan. Tapi kalau jiwamu merasa kaya, kamu akan mendapatkan rezeki. Gak usah takut, rezeki dimanapun ada. Ya, yang penting sumbernya apa? Bahagia dulu. Karena kuncinya itu adalah bahagia. Berarti kalau kamu bahagia, kamu siap menerima berkat. Kamu siap menerima rezekimu yang sudah ada. Ya. Jadi seperti gitu, ya. Makan yang kamu sukai, makan yang hobi kamu lah. Kalau kamu suka shopping, ya shopping lah, ya. Kak, nanti uangnya habis. Ya itu kembali ke cara kamu memanage keuangan. Tetapi selama kamu bahagia, ya uang itu pasti akan balik. Uang itu pasti ada, uang itu pasti akan memanggil teman-temannya lagi. Jangan takut, ya. Karena hati yang berbahagia dan gembira itu adalah sumber segala obat. Jadi kalau kamu mau sehat pun, kamu sekarang sakit kanker, ya, kanker betulan ya, medis, atau kanker kantong kering, itu semua itu karena kamu tidak berbahagia. Kalau kamu mau sembuh dari penyakit non medis ataupun medis, itu adalah kuncinya adalah bahagia, ya. Terus apa? Banyak minum air putih, ya. Karena tubuh kita nih kan separuh ini air, ya. Jadi kalau kita kurang air, ya hidup kita juga tuh tidak seimbang, ya. Macam yin dan yang, kita harus menyeimbangkan diri kita, ya. Terus apa ya? Bahagiakan diri. Kalau bisa itu kamu banyak bahagia, tertawa, tersenyum. Kalau kamu menahan-nahan kebahagiaan atau judes, cuek, ya percuma juga, kamu tidak membagi berkat, tidak menjadi berkat buatmu dan untuk orang lain. Ya, karena kamu cuek, ya orang juga balas cuek ke kamu. Akhirnya kamu merasa, kok dia nggak suka saya, padahal kamu sendiri yang cuekin mereka. Nah ini, apa yang kamu inginkan dari mereka, ya lakukanlah kepada mereka. Ya, banyak tertawa, banyak tersenyum. Kan hati yang gembira adalah obat, ya kan? Jadi tertawalah, bahagia, supaya apa? Orang ke depan dia akan tertawa, dia akan bahagia bersamamu, ya, karena kamu memperlakukannya baik. Seperti gitu, ya. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan agar hidupmu sehat dan bahagia. Ada The Wheel of Fortune, ada Five of Cups, ada Queen of Pentacles, ada The Hermit, dan ada The Star. Oke. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih peka terhadap orang lain, ya. Karena kamu menolong orang, besok pasti kamu akan dibantu. Ataupun ya itu, kalau kamu memberikan sesuatu, pasti kamu akan mendapatkan sesuatu. Karena kita bicara yin dan yang, keseimbangan. Kalau kamu tidak memberi, ya pasti kamu juga tidak akan mendapatkan berkat. Ya, jadi respect lah kepada orang. Kalau orang membutuhkan ini, ya, tapi lihat juga, karena ada beberapa yang, Kak Ica, saya sudah ke orang itu, tapi orang itu kayak tidak welcome, ya sudah, berarti besok nggak usah ini dia lagi, karena ada orang itu yang memang tidak suka dibantu ataupun malah ketergantungan. Nah ini hati-hati juga, kita harus lihat orang mana yang pantas kita bantu, ya. Tetapi ya itu kembali kepada diri kita, tetap memberi pada orang yang, atau kita bantu kepada orang yang memang membutuhkan, ya, bukan malah orang yang tidak membutuhkan ataupun orang yang pemalas, akhirnya kita memberdayakan kemalasannya. Nah ini hati-hati, ya. Ya, dan yang terakhir, semesta mau sampaikan untuk tidak usah terlalu mau pusingkan kehidupan orang lain. Setiap manusia itu mempunyai sifat baik, sifat buruk, kehidupan yang baik, kehidupan yang buruk. Terkadang kita terlalu mempedulikan orang itu dari sisi negatifnya, ya. Lihatlah dari sisi positif, ya. Dan tidak usah mau menjudge orang, ya, atau menghakimi, karena kita tidak di posisi dia. Tidak usah terlalu mau sibuk dengan urusan orang lain, ya.
Karena apa? Bisa tertular energi negatif. Kita bicara negatif, kita tertular energi negatif dari mereka. Ataupun kita juga bisa yang menjadi energi negatif buat diri kita. Contohnya, dia cerita sedih, dia mengeluh ya. Akhirnya kita juga ada di vibrasi bawah. Kita nggak bahagia, rezeki mampet ya. Jadi circle kamu juga terus dipilih-pilih. Jangan asal circle baru circle toxic yang kamu dapatkan. Kasihan dirimu. Kenapa? Karena kamu tidak selektif dalam berteman. Jadi carilah orang-orang yang positif, carilah orang-orang yang bisa mengangkatmu, ataupun kondisinya kamu pun sama-sama bisa berbarengan gitu ya. Ada orang-orang yang hanya memanfaatkan. Kamu sudah tahu orang itu memanfaatkan, ya jangan marah. Kamu yang mengizinkan dia untuk memanfaatkan kamu, karena kamu mengizinkan dia ada masuk dalam hidupmu ya. Tetapi jangan marah, itu sebagai pelajaran ya. Jadi ke depan harus tahu circle mana yang memang pantas untuk saya. Kalau memang kamu sudah merasa tidak nyaman dengan si ini, si itu, dan yang lainnya, berarti hatimu menolak energi mereka. Jadi kamu yang harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu, di mana ya kamu harus bisa mencari jalan, entah menghindar ataupun menjaga jarak. Nah itu ya, untuk perlindungan buat dirimu. Bukan suruh mereka berubah. Ya nggak ada itu. Yang bisa merubah mereka adalah dirinya sendiri. Ya, bukan kamu yang merubah mereka, nggak ada. Ya, jadi tugasmu itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada diri kamu sendiri dengan cara ya entah yang tadi saya bilang, jaga jarak atau menghindar gitu ya. Jangan terlalu fokus pada kekurangan orang lain, tetapi berfokuslah kepada kelebihan supaya kamu merasa kelimpahan ya. Kalau mereka bahagia, kamu pun ikut bahagia, berarti kamu tercas kebahagiaan mereka, energimu up. Tapi kalau kondisinya mereka bahagia baru kamu nggak bahagia, berarti kamu ada di vibrasi bawah. Itu cara mengukurnya seperti gitu. Hati saya busuk atau tidak? Oh, hati saya busuk. Kenapa? Karena dia bahagia kok saya nggak senang. Nah itu kita punya tolak ukur di situ. Oh, berarti saya di vibrasi bawah nih. Saya nggak boleh seperti gitu. Tapi kalau dia happy, kamu ikut happy, berarti kamu di vibrasi atas. Nah itu karena tadi saya bilang, kalau kamu di vibrasi bawah, itu yang membuat hidupmu tidak bahagia, tidak sehat, rezeki mampet, pasangan juga ribut terus, anak-anak tantrum ya, energi panas di dalam diri ya. Nah ini hati-hati. Kenapa? Karena dirimu sendiri yang mengizinkan itu datang dalam hidupmu. Karena energimu yang memanggil energi negatif itu. Jadi selalu berpikir positif. Tadi yang saya sudah bilang, semuanya itu dilakukan, bukan hanya didengarkan, supaya hidupmu ke depan lebih baik. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate. Ingat, dilakukan, bukan hanya didengarkan. Karena semuanya tanpa perbuatan itu sia-sia ya. Jadi kembali kepada dirimu lagi. Kamu mau berbuat yang terbaik untuk dirimu ataukah tidak? Ya penentu nasibmu adalah dirimu sendiri dari keputusanmu saat ini. Jadi bijaksanalah untuk mengambil keputusan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.